Bismillahirrahmanirrahim. Wa haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memujinya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Nah, nantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan, baik dengan menghadiri majelis ilmu secara langsung ataupun secara jarak jauh, Allah senantiasa jadikan aktivitas tersebut menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita semua agar kita diberikan oleh Allah istiqomah. Allah berikan pada kita taufik, Allah berikan pada kita hidayah, agar kita senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kelak. Dengan doa yang senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang ma'thur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memuliakan ibu-ibu sekalian. Insyaallah tabaraka wa taala fi hadzal yaum aw fi hadhihi al-muhadarah sanuwasil darsana min kitab Ad-Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Insyaallah ta'ala sanadkhulu darsan jadidan fi hadhil muhadarah. Insyaallah kita akan masuki pelajaran yang baru dari pertemuan ini, ala wa huwa ad-darsu ar-rabi'ah, yaitu adalah pelajaran yang keempat. Qabla an naqra'a al-hiwar min ad-darsi ar-rabi wa kadzalika nujibu at-tamarin min hadha darsi, sanabda'u bi'iznillah biqira'ati muqaddimatin tata'allaqu bil qa'idati allati sanadrusuha min hadha darsi insyaallah.
sebelum kita membaca percakapan dan juga menjawab latihan-latihan yang akan disediakan oleh penulis di dalam pelajaran yang keempat ini, maka kita akan awali terlebih dahulu dengan membahas kaidah atau membahas muqaddimah, pendahuluan yang berkaitan dengan kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran yang keempat ini insyaallah ta'ala. Al-qaidah aqsudu biha wa hiya al-qaidah allati katabtuha ilaikunna jami'an. Kaidah yang saya maksud adalah kaidah yang telah saya tulis dan saya bagikan kepada ummahat sekalian. Walidzalika falyatafaddalna iftahna talkhis al-qaidah min ad-darsi ar-rabi alladhi katabtuhu ilaikunna jami'an. Oleh karena itu silakan pada ummahat untuk membuka dan cukup juga hanya melihat saja di layar dari pembahasan kaidah yang insya Allah akan kita pelajari di pelajaran yang keempat ini. Baik ummahat azanallahu wa yakunna jami'an kama ra'aitunna fi syasyah. Bagaimana yang ummahat bisa lihat di layar masing-masing, baik yang menggunakan handphone maupun yang menggunakan laptop. Bahwasanya dalam pelajaran yang keempat ini insyaallah ta'ala ada beberapa pembahasan kaidah yang akan kita bahas. Di antara yang pertama adalah berkenaan dengan penyandaran fi'il madhi kepada domir fa'il. Ini pembahasan pertama yang akan kita bahas insyaallah, yaitu adalah menyandarkan fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, kepada domir fa'il, yaitu kepada kata ganti. Yang kata ganti ini kedudukannya adalah sebagai subjek pelaku. Misal, zahabtu, saya pergi. Berarti kata zahaba disandarkan kepada pelaku saya, zahabtu. Anta zahabta, berarti kata zahaba disandarkan kepada domir ta, yaitu kamu pergi. Dan seterusnya. Insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas ini. Dan kenapa penulis membahas ini kembali, insya Allah akan saya sampaikan biidznillah di dalam muqaddimah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang penggunaan huruf ma an-nafiyah, yaitu huruf ma yang bermakna tidak, memberikan makna penafian, menafikan kalimat, yang merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Di mana dalam bahasa Arab untuk membuat satu kalimat negatif, maka kita butuh huruf yang menjadikan kalimat tersebut menjadi negatif. Huruf tersebut huruf apa? Di antaranya huruf ma ini. Huruf ma an-nafiyah. Alhamdulillah, sepertinya kita telah belajar beberapa huruf sebelumnya. Yaitu yang di antaranya adalah huruf la, artinya tidak. Kemudian ada fi'il laisa, fi'il nakis, artinya juga tidak. Alhamdulillah, kalau umat ingat, huruf la, kemudian laisa, sebelumnya telah kita dapatkan. Bagaimana ketika umat ditanya misalnya, a'anta mudarrisat, a'anti mudarrisatun. Kalau dalam pertanyaan di Bali ungkapannya mudarrisatun anti, apakah kamu seorang guru? Kalau umat jawab tidak, la ana thalibatun. Tidak, ana seorang pelajar. Umat jawab dengan apa? La, tidak. Ini apa? La, artinya tidak. Kemudian ada lagi laisa, yang sudah kita dapatkan di pelajaran yang kedua. Laisa digunakan untuk menafikan jumlah ismiyah. Laisa digunakan ketika kita ingin menafikan jumlah ismiyah. Ketika kita ingin menjadikan bentuk kalimat negatif dari jumlah ismiyah. Bagaimana ketika ummahat ditanya misalnya, a'anti mudarrisatun, apakah kamu seorang guru? Ana lastu bimudarrisatin. Ana lastu bimudarrisatin. Saya bukan seorang guru. Amaridatun anti, apakah kamu sakit? Ana lastu bimaridatin. Ana lastu bimaridatin. Saya tidaklah sakit. Nah, ini adalah la dan laisa yang pernah kita dapatkan di pelajaran sebelumnya. Nah, insya Allah kita akan membahas ma an-nafiyah yang masuk kepada dalam satu kalimat
namun khususnya adalah ma nafiyah yang disandarkan kepada fi'il madhi. Nah, bagaimana nanti bentuknya? Insya Allah akan kita bahas bismillah di pelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata li'anna. Nah, ini adalah kaidah baru ya yang akan kita dapatkan di pelajaran dulu sulghah, yaitu kata li'anna. Bagaimana kita mengungkapkan kata li'anna dalam sebuah kalimat dari suatu pertanyaan limada yang sampai kepada kita. Ketika kita ditanya misalnya limada ghaibatun al-yauma ya ukhti. Kenapa kamu hari ini gak hadir wahai ukhti? Pasti kalau kita ditanya kenapa, jawabannya ada karena, kan begitu ya. Nah, karena ini dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata li'anna. Li'anna, kalau saya, li'annani, karena saya. Kalau kamu, li'annaka, karena kamu. Begitu. Nah, dalam menggunakan kata li'anna ini ada kaidahnya. Ketika kita bilang karena saya demikian, karena dia demikian, karena kami demikian, atau karena misalnya guru itu demikian, bisa disandarkan kepada kata ganti, bisa disandarkan langsung kepada isim zohir, itu isim yang tampak, seperti karena guru itu, karena rumah itu, karena mobil itu, sebagainya ya. Tidak kepada domir kata ganti, bisa juga kepada kata langsung. Nah, tak kala kita menggunakan kata li'anna ini, maka kita harus tahu kaidahnya. Karena kalau dalam bahasa kita gampang, tinggal bilang karena saya sakit, karena mobil itu sudah usang, misal, karena rumah itu besar. Tidak ada kaidahnya. Tapi tak kala kita ingin menggunakan kata karena dalam bahasa Arab, maka kita harus menggunakan kata li'anna, dan untuk menggunakan kata li'anna ini kita perlu tahu kaidahnya. Karena li'anna ini punya tugas dalam kalimat, dan dia termasuk dari saudari-saudarinya inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Maka nanti insya Allah, tak kala kita belajar tentang penggunaan kata li'anna, kita akan belajar terlebih dahulu kaidahnya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kata bala dan na'am. Yaitu bala artinya iya, dan na'am artinya tidak untuk sebuah pertanyaan negatif. Kalau dalam pertanyaan positif, na'am iya, kalau la tidak. Tapi kalau dalam pertanyaan negatif, sebagaimana yang sempat kita singgung ya, yang pernah kita disinggung oleh penulis di pelajaran 3 sebelumnya, ketika ditanya, alaisa kadzalik, bukankah demikian? Bala, iya. Kalau tidak, malah dibilangnya, na'am, begitu. Karena kalimatnya negatif. Alaisa kadzalik? Bala, iya. Anti ghaibatun fi usbu'il madhi? Kamu gak hadir di minggu lalu? Bala, iya. Kalau tidak, na'am, hadiratun. Tidak kok, saya hadir. Begitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah pernah disinggung oleh penulis, tapi latihannya akan lebih kompleks lagi di pelajaran ini insyaallah ta'ala. Baik, inilah 4 kaidah yang insyaallah ta'ala akan menjadi pembahasan pelajaran kaidah bahasa Arab yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini insyaallah ta'ala. Langsung saja saya akan awali dengan muqaddimah berkaitan dengan kaidah penyandaran fi'il kepada domir fa'il, pada domir pelaku. Karena ini adalah inti pokok dari pembahasan pelajaran yang keempat ini. Bagaimahat azan Allah wa iyyakunna jami'an, bisa dilihat di ringkasan kaidah yang saya tulis yang sampai kepada umat semua. Yang pertama adalah penyandaran fi'il madhi kepada domir fa'il. Nah, saya tulis di sini pada umat sekalian, bisa lihat ya. Dalam pelajaran ini kita akan kembali mempelajari penyandaran fi'il madhi, kata kerja lampau, kepada domir-domir fa'il pelaku, ya, kepada kata ganti sebagai fa'il pelakunya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, bukankah kaidah ini sudah pernah kita pelajari di jilid 1 ketika kita belajar menyandarkan kata zahaba, ya, yang artinya dia laki-laki pergi, kepada kata ganti yang lainnya menjadi zahabtu, zahabta, zahabtum, zahabti, zahabtun. Nah, ini kalau umat ingat ya. Pernah kita pelajari dulu ya di jilid 1, zahaba jadi zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabtu, zahabti, begitu ya, bahkan sudah diujikan kalau umat ingat. Alisa kadzalik? Bukankah demikian? Apa jawabannya? Sudah pernah belum belajar ini? Suaranya putus-putus ya? Pada
Iya, bala. Memang suara putus-putus suara saya? Enggak, Ustaz. Enggak ya, lancar ya? Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Pernah kita belajar ini. Bukan khoroja, khorosta, khorostu. Ya, bahkan sudah diujikan dulu di pelajaran yang ya di pelajaran jilid 1. Mulai dari pelajaran ya, mulai dari pelajaran 10 sampai pelajaran 15. Ya, terus kenapa kok di pelajaran ini kita belajar lagi? Ya, sebabnya ada ya beberapa di antaranya ada beberapa sebab. Yang pertama adalah mengingatkan kita kembali kaidah penyandaran fi'il madhi kepada domir pelakunya yang sudah lama berlalu. Namun kalau ingat, kaidah untuk penyandaran kata kerja kepada domir pelakunya itu kita pelajari 10 sampai 15 di pelajaran jilid 1. 10 sampai apa? 15 di pelajaran jilid yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang berkaitan dengan jumlah ismiyah, adat ma'dud, yang kemudian isim musanna dan sebagainya. Baru kemarin beberapa waktu yang lalu, artinya tidak lama, kita belajar tentang laisa yang diubah pada laisa, laisu, lasta, begitu ya. Nah, artinya penulis menyampaikan lagi kembali kita pembahasan ini agar kita ingat kembali tentang penyandaran ini. Kenapa? Karena pada pelajaran-pelajaran setelahnya, 5, 6, 7, nanti kesimpulannya di pelajaran 8, ini akan menyampaikan pada kita ya kesimpulan tentang fi'il madhi yang disandarkan kepada domirnya dan dijelaskan nanti oleh penulis secara perinci. Maksud dari zahaba itu domirnya yang mana? Zahabat itu domirnya yang mana? Zahabta itu domirnya itu ada di mana? Nanti akan dijelaskan oleh penulis secara terperinci sekali tentang penyandaran fi'il madhi kepada domirnya tak kala penulis akan simpulkan di pelajaran 8 insyaallah. Karena pada pelajaran jilid 2 ini kita akan banyak mempelajari jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il, tak kala membentuk fi'il umahat. Kita ingin menyandarkan fi'il. Dan fi'il yang kita pelajari dulu jilid 1 hanya zahaba, khoroja, ya zahaba, khoroja, sama jalasa. Udah 3 aja, itu doang. Cuma 3, dikit banget. Nah, dalam pelajaran ini insya Allah penulis menyampaikan pada kita muqaddimah terlebih dahulu agar kita ingat tentang penyandaran fi'il madhi kepada domir yang telah kita pelajari, baru nanti pelajaran 5, 6, 7 kita akan mendapatkan banyak contoh fi'il dari penulis. Ketika kita menyandarkan fi'il madhi kepada pelakunya, domirnya. Bagaimana nanti umat akan dapatkan ada kata kerja mendengar, memukul, menulis. Insya Allah ta'ala akan lebih kompleks lagi. Makanya nanti setelah pelajaran 8 selesai, udah nggak ada lagi pelajaran madhi. Kita pindah nanti pelajaran 10 sampai 13 itu belajar tentang fi'il mudhari. 14 kita belajar tentang fi'il amr. 15 kita belajar tentang fi'il nahi. 16, 17, 18 terusnya nanti sampai ke 20 umat akan belajar mulai beberapa ungkapan-ungkapan kalimat bahasa Arab yang akan penulis sampaikan agar kita terbiasa membuat kalimat untuk kita gunakan dalam percakapan. Begitu ya. Ini pembahasan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Makanya pelajaran 4 ini bisa dibilang sebagai muqaddimah, pendahuluan sebelum kita masuk ke perincian kaidah fi'il madhi dengan domirnya pada pelajaran-pelajaran selanjutnya insyaallah ta'ala. Baik, ini masuk dari tulisan yang saya tulis ya. Kemudian ummahat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan penting sekali sebagai bentuk muqaddimah dan gambaran bagi ummahat tentang fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang ada dalam bahasa Arab. Di sini saya berikan pada ummahat pendahuluan sebagai bentuk gambaran. Nanti setiap fi'il madhi atau kata kerja lampau yang umat dapatkan, baik itu di dalam kitab Durusul Lughah atau umat baca dalam Al-Quran, baca dalam hadis, baca dalam kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab berbahasa Arab, umat akan dapatkan fi'il madhi itu tidak akan lepas dari pembahasan yang akan saya sebutkan ini. Ini sebagai gambaran saja. Saya tidak bahas secara terperinci. Agar umat tahu saja. Nanti insya Allah perinciannya akan ada di pembahasan-pembahasan berikutnya insya Allah. Nah, saya sampaikan umat sebagai gambaran untuk umat sekalian. Di dalam bahasa Arab, fi'il madhi apabila ditinjau dari penyusunan atau pembentukannya, terbagi menjadi 2 bagian. Jadi, kata kerja bentuk lampau itu adalah asal fi'il ya.
asal dari kata kerja. Karena kita bahas dari madi dulu, nanti mudore menjadi amar, begitu ya, itu pembahasan nanti. Karena asalnya itu sebelum jadi mudore jadi amar yang madi dulu. Nah, kata kerja lampau ini, yang tak kala kita ingin sandarkan kata kerja ini kepada domir pelaku, kepada fa'il, maka bentuk kata kerja ini kalau ditinjau dari pembentukannya ada dua. Yang pertama adalah fi'il mujarrad, dan ini adalah asal daripada kata kerja. Yang pertama namanya fi'il mujarrad. Apa itu? Yaitu kata kerja yang semua huruf penyusunannya asli, nggak ada tambahan. Jadi ini adalah asal dari kata kerja. Nah, pembahasan yang akan kita bahas insya Allah di jilid 2 ini hanyalah fi'il sulasi al-mujarrad. Kalau gitu yang lainnya yang 4 huruf, yang 6 huruf, atau 5 huruf, nggak dipelajari dong, Ustaz. Hanya disinggung saja oleh penulis. Untuk lengkapnya nanti ada di pelajaran jilid 3 insya Allah ta'ala. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Itu fi'il yang tersusun hanya dari 3 huruf ummahat. Dan timbangannya tidak akan lepas dari 3 ini. Fa'ala, lihat nih ainnya yang saya tekankan ini, yang saya tebalkan ya. Nggak ditebalkan ini, lupa. Saya kasih garis. Fa'ala ainnya, a-nya fathah. Nanti ada yang fa'ila, ainnya kasrah. Ada yang fa'ula, ainnya doma. Nah, ini umat perlu perhatikan ini ya. Nanti ketika umat lihat kata kerja bentuk madi, maka umat perlu perhatikan ini. Enggak semua kata kerja madi itu ainnya fathah. Ada yang kasroh dan ada yang domah. Maka kalau umat dapatkan ada kata kerja madi fathah, berarti ya umat hafalkan fathah. Jangan jadi kasroh. Kalau kasroh ya kasroh, jangan jadi fathah dan domah. Kalau domah ya domah. Contoh, saya berikan di sini. Nasoro atau kataba atau yang lainnya zahaba gitu ya. Khoroja. Ini contoh nasoro menolong. Umat lihat kata kerjanya nasoro menolong. Lihat ainnya, ain fiilnya itu so-nya di so-nya fathah. Menolong. Contohnya zahaba, khoroja, lihat ro, zahaba ha, ha-nya fathah. Nanti insya Allah umat akan belajar, setelahnya lihat nih ada kata sami'a, kata kerja juga. Tapi yang di tengah, huruf yang di tengahnya kasroh, sami'a. Berarti selamanya umat harus gunakan sami'a, nggak boleh jadi sama'a. Ini mukadimah pertama nih, harus tahu umat ini. Sami'a, artinya mendengar. Jadi ketika umat ingin sandarkan pada saya mendengar, jangan jadi sama tu. Kamu mendengar sama atau enggak? Sami tu, aku mendengar. Sami ata, kamu mendengar. Jadi mimnya di kasrah. Kok begitu Ustaz? Nggak pakai fathah aja? Nggak bisa pilih-pilih kita. Memang begitu ya, kita yang harus menghafal. Ini masuk pada fa'ila. Nggak boleh kita masukkan pada yang lain. Begitu ya. Ini perhatikan ya, jadi fi'il madi itu tengahnya, ini ainnya, ini maksudnya ain itu ain fi'ilnya, tengahnya, itu ada yang fathah, ada yang kasrah, dan ada yang dhamma, hasuna, baik. Ini dalam bahasa kita seperti kata sifat, tapi ini maksudnya kata kerja, nanti akan disinggung insya Allah di pelajaran berikutnya. Ya intinya hasuna, ya baik, artinya baik, bukan kata kerja bahasa kita, tapi ini bentuk kata kerja dalam bahasa Arab. Lihat ainnya dhammah. Berarti nggak boleh kita ganti jadi hasina atau hasana. Nah ini perhatikan umat ya. Jadi sebelum umat menyandarkan nanti kata kerja fi'il madi kepada domir pelaku, maka umat harus tahu ini dulu nih. Jangan sampai nanti umat salah. Sami'a, umat yang sandarkan pada saya di sama tu, sama tak kamu, sama ti kamu pun salah ya. Perhatikan ini dulu. Maka ketika umat ingin sandarkan kata kerja kepada domir pelaku, pastikan umat tahu kata kerja fi'il madi ini ainnya fathah, kasroh atau domah. Begitu ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan pada umahat. Ini yang akan kita bahas ya dalam pelajaran jilid 2 ini. Hanya berkaitan dengan fi'il sulasi, mujarrad dan beberapa contohnya nanti insya Allah. Adapun sebagai tambahan, sebagai gambaran saja buat umat sekalian yang nanti insya Allah akan dibahas pada pelajaran yang lebih lanjut lagi, tapi nanti akan disinggung oleh penulis beberapa contoh fiil yang lain ya. Nah diantaranya nanti umat jangan kaget kalau fiil itu kata kerja dalam bahasa Arab ada yang jumlahnya 4 huruf. Nah wazannya atau timbangannya hanya satu aja yaitu fa'lala.
Contoh kata zalzala. Zalzala itu berguncang. Zalzala. Ya, zalzala bergetar. Kemudian kalau saya bergetar, berguncang, zalzaltu. Anti zalzalti. Gitu nanti berubah-ubah. Antum zalzaltum. Basmalah. Basmalah. Ini kata kerja. Bentuknya fa'lala gitu ya. Artinya mengucapkan bismillah. Aku mengucapkan bismillah basmaltu. Anti, kamu mengucapkan basmalti dan seterusnya ya. Ini karena belum dibahas, saya hanya singgung aja seperti ini ya. Ini namanya kata kerja tersusun dari 4 huruf. Dahroja ya, sama seperti zalzala, berguncang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mazid. Jadi asalnya 3 huruf, tapi kemudian ada tambahannya. Itu namanya fi'il mazid. Nah, fi'il mazid ini ada 2. Ada mazid sulasi, ada mazid rubai. Ada mazid tambahan dari fi'il yang 3 huruf, ada mazid tambahan dari fi'il yang 4 huruf. Nah, mazid fi'il sulasi mazid, fi'il mazid yang aslinya ada 3 huruf, terbagi menjadi 3, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah tambahan 1 huruf. Ini kalau pusing nggak apa-apa ya, ini sebagai tambahan untuk ummahat saja. Ya, saya sampaikan ini sebagai gambaran untuk ummahat. Karena nanti akan disinggung oleh penulis contoh-contohnya. Tapi pembahasan lengkapnya nanti menjadi 3 insya Allah. Baik umat, perhatikan di sini. Ada fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf, kemudian ditambahkan dengan 1 huruf. Nah, tambahan 1 huruf ini, atau fi'il mazid yang tambahan 1 huruf ini, wazannya ada 3. Timbangannya ada 3. Yaitu af'ala, fa'ala, fa'ala. Umat lihat di sini. Af'ala, asalnya kan fa'ala nih. Asalnya fa'ala. Jadi af'ala berarti tambahan hurufnya apa? A ya. Fa'ala berarti tambahan hurufnya alif. Fa'ala berarti tambahan hurufnya ainnya ada 2. Nih, ainnya ada 2. Baik, contoh lah. Saya berikan contoh langsung. Nih ummahat. Jangan kaget nanti ketika umat baca Al-Quran atau baca hadis misalnya ada atau umat baca percakapan ada khaltu. Kok Ustaz ada khaltu berarti ini tambahan saya fi'il mudhari ana. Kok bukan dakhaltu Ustaz tapi kok ada khaltu? Nah, umat pastikan nih. Kalau ada khaltu, ada khalta begitu ya. Ada khalta. Berarti kata kerja ini yang umat dapatkan ada khaltu, ada khalta. Tunya kan saya, taknya kamu. Oh, berarti kata kerja ini sudah masuk tambahan. Apa tambahannya? Masuk pada ini dia, pola af'ala. Ada khaltu, artinya aku memasukkan. Kalau dakhala masuk. Ada khaltu memasukkan. Ada khalta, kamu memasukkan. Begitu. Nah, makanya ummahat kalau cari di kamus, ada khala apa ya? Umat cari di kamus, misalnya umat sudah saya anjurkan kan punya kamus ya, tak kalah belajar tentang fi'il ta'ajub di pelajaran 3. Kalau umat cari di kamus dari A ada khala, kok nggak ada ya ada khala? Dari A nggak ada, nggak akan ketemu memang. Kenapa nggak ketemu? Karena umat mulai carinya dari huruf tambahan. Ini tambahan aja. Terus carinya dari mana Ustaz? Carinya dari kata dasarnya, dakhala. Nanti ketemulah di bawah ada adakhala. Adakhala artinya memasukkan. Begitu umahat. Jadi mengetahui tambahan-tambahan ini memberikan faedah pada kita. Yang pertama apa? Memberikan faedah mengetahui makna dari tambahan itu maksudnya untuk apa. Yang kedua adalah agar kita tahu bagaimana cara kita merujuk ke kamus. Nah, jadi nggak akan ketemu. Ajmala berarti asalnya dari kata jamala. Apa jamula? A-nya tambahan. Artinya memperindah. Ahsana memperbagus. Berarti asalnya dari hasana atau hasuna di bab yang ketiga. Hasuna. Akhbaro berarti dari khobaro. Cari di kamus dari khobaro. A ini tambahan. Aksaro berarti dari kasuro. A-nya tambahan. Adakhala berarti dari dakhala. A-nya tambahan. Akhroja berarti asalnya khoroja ditambahin dengan A. Nah, ini namanya
fiil tambahan satu huruf ummahat ya. Begini. Intinya nanti kan kita bahas semua yang kita dapatkan seperti ini, baik yang tambahan maupun yang tidak tambahan. Ketika kita nanti akan belajar menyandarkan kepada domir pelaku, dikiaskannya sama. Kalau mat ingin bilang saya pergi zahabtu, kamu pergi zahabta, berarti yang tambahan juga sama. Anta ajmala berarti jadi ajmalta gitu. Saya ajmaltu. Ahsana jadi ahsanta. Ahsanti. Ahsanto kan gitu ya seringnya. Ahsanta bagus. Ahsanti bagus kamu kan begitu ya. Jadi intinya ini adalah kalau ada yang seperti ini umat pastikan sebagai gambar untuk umat sekalian ini adalah kata kerja yang sudah ada tambahannya. Tapi ketika kita sandarkan kepada domir pelaku itu caranya sama seperti umahat tambahkan kepada kata kerja yang nggak ada tambahannya. Begitu ya, pastikan ini umat paham. Baik, kemudian kotala, lihat berarti kalau umat cari di kamus asalnya kotala, alif ini tambahan. Apa tujuan adanya alif ini? Biasanya untuk memberikan makna saling. Kalau kotala membunuh, kotala saling membunuh gitu ya. Kotala saling membunuh, maka diartikan dengan berperang, kotala. Jahada berarti asalnya dari kata jahada. Ba'ada berarti asalnya dari ba'ada. Safaro berarti asalnya dari safaro. Alifnya ini semuanya tambahan. Makanya safaro ini artinya safar ya. Artinya safar. Jahada bersungguh-sungguh, ba'ada menjauhkan. Safaro artinya safar, pergi jauh. Safar. Kalau zahaba itu hanya pergi ke tempat yang dekat. Kalau safaro, pergian, yang kita berpergian membutuhkan perbekalan. Itu namanya safar. Yang kita pergi dengan jauh, yang biasanya butuh perbekalan dan menginap dan sebagainya ya. Itu namanya safar. Nah, ketika umat ingin bilang saya pergi atau saya safar, berarti tinggal umat masukkan safartu ilal qaryah. Anti kamu safar ke kampung, safarti ilal qaryah. Saya safar, kami safar ke kampung di musim liburan. Safarna ilal qaryati fi yaumil utlah, begitu. Nah, intinya kalau umat sudah paham ini nih, tambahan-tambahan ini, atau umat dapatkan nanti insya Allah akan disinggung oleh penulis nih, ada contoh-contohnya aja. Nanti beberapa di jilid 2 ini hanya contoh-contohnya aja, tapi belum dibahas secara kaidah nanti jilid 3. Hanya sampai contohnya oleh penulis. Nah, kalau umat dapatkan pokoknya intinya, ada fiil yang tambahan seperti ini, maka cara umat merubahnya menjadi, atau cara umat menyandarkannya kepada domir pelaku, maka caranya sama seperti umat menyandarkannya kepada fiil yang cuma 3 huruf. Begitu ya. Zahabtu, zahabta. Berarti ini sama. Kotalta, kotalti, kotaltum. Begitu. Dan ingat, cari di kamus ya berarti jadi ke asalnya ya. Cari ke asal katanya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala. Lihat contohnya allama. Berarti asalnya alima. Jadi allama. Berarti ada apanya nih? Tambahan lam double. Alima mengetahui, allama mengajarkan. Hasuna bagus, hasana membaguskan. Maka nanti ada masdarnya tahsin gitu ya. Tahsin itu diambil dari hasana. Kabbaro membesarkan. Darrosa mengajarkan. Khorroja mengeluarkan. Begitu ya. Berarti nanti kalau umat ingin bilang aku membesarkan, kabartu gitu. Anti kabarti. Kabartum. Kabarna. Begitu sama. Artinya berarti kalau umat dapatkan ada nih di tengahnya ditasdidkan gitu ya. Berarti ini sudah fiilnya masuk ke tambahan. Begitu ya, fiil tambahan. Ini mukadimah ini penting sekali umahat karena ini akan menjadi kunci ya dasar bagi kita untuk mengetahui fiil ini masuk asalnya pada bentuk apa gitu ya. Baik, selanjutnya. Ini gambaran saja ya, saya tidak akan membahas secara terperinci. Langsung ba. Yang kedua, ada fiil yang ditambahkan dengan 2 huruf. Dan timbangannya ada 5. Yang pertama adalah timbangan infa'alah. Lihat, infa'alah berarti tambahannya adalah hamzah wasal, i, dan nun. Asalnya fa'ala. Ifta'ala berarti tambahannya ini hamzah wasal dan ta'nya. Asalnya kan fa'ala. Gitu ya, lihat nih. Tafa'ala berarti tambahannya ta, nita, kemudian ain yang ditasdidkan. 2 tambahannya. Tafa'ala berarti tambahannya ta, kemudian alif di sini. Lihat.
ya. If'alla tambahnya 2, berarti ini nih. Ya, alif namanya hamzah wasal ya, dan lam yang ditasydidkan. Nah, ini namanya 2 tambahan. Contohnya infataha, terbuka. Ummahat cari di kamus infataha dari i, saya yakin sampai kiamat ya. Serius ini sampai kiamat umat yang akan dapatkan. Mungkin umat punya kita kamus di rumah Mahmud Yunus. Mahmud Yunus yang kecil ya, yang dasar. Cari, wah nggak lengkap. Besok saya mau beli kamus yang besar lagi lah. Munawir. Yang Munawir yang lebih besar 2 kali lipat dari Mahmud Yunus. Saya cari Al-Fatihah. Kok nggak ada juga ya, nggak lengkap. Oh mungkin saya harus beli yang Arab-Arab. Belilah Mu'jamul Wasit ya. Beli Mu'jamul Wasit. Cari, kok nggak ada juga ya. Cari ke Lisanul Arab, lagi Lisanul Arab. Beda lagi cara mencarinya. Ya atau Mu'jam Al-Muhit, kamus Arab, Arab-Arab. Kok nggak ada juga ya? Wah ini nggak lengkap semua nih, berarti kalimatnya baru ini. Pak ini kalimat yang sering digunakan, nggak mungkin nggak ada di kamus. Tapi kok saya nggak dicari kamus nggak ada ya infataha. Karena kita salah nyarinya, bukan dari ini. Kalau mau cari itu dari kata dasarnya apa? Fataha. Nanti muncullah di bawahnya ada infataha. Begitu Maha. Baru Roma tahu, oh ada tambahan infataha itu apa ya? Fataha membuka, kalau infataha diartikan dengan terbuka. Begitu. Jadi setiap ada tambahan, maka kata kerjanya bermakna berbeda dengan ketika ketika belum ditambahkan. Tapi intinya saya sampaikan, baik yang tambahan maupun tidak tambahan, ketika nanti kita akan belajar menyandarkan kepada domir pelaku sama ya. Infataha terbuka, kalau dia infatahat. Kalau anta infatahta, anti infatahti, intinya sama begitu ya. Ini hanya ingin saya sampaikan pada umat agar umat punya gambaran ketika ingin mencari ke kamus, kenapa kok nggak ada? Ini karena memang umat harus cari dulu ke dasarnya begitu. Dan ketika nanti umat dapatkan, ketika umat penulis memberikan pada kita contoh beberapa kata kerja yang memang lebih dari 3 huruf, maka ketika saya sampaikan nanti pada umat tidak bingung. Artinya memang ini sudah ada tambahan, begitu ya. Intolako, berarti cari di kamus dari kata tolako, hamzah dan nun tambahan. Intolako, ya, kemudian insorofa, intolako berpindah. Insorofa, ya ini berpaling. Berarti cari dari sorofa. Sorofa, ininya tambahan. Inqalaba, dari kolaba, terbalik. Nah, nanti kan ada tuh yang Mat sudah belajar di pelajaran ke-13 ya, ada inqalabatis sayyarah wa kada Umar wa kada Muhammadun wa kada Ahmadu yamutu. Begitu ya. Mobilnya terbalik dan Ahmad hampir saja mati gitu ya, yang sudah belajar di pelajaran 13. Berarti cari di kamusnya dari kolaba. In koto'a berarti jadi koto'a, terpotong gitu ya. Istama'a berarti cari dari jama'a, berarti hamzah dan ta'nya tambahan ya. Istama'a terkumpul. Iktaroba dekat, berarti cari dari koroba. Gitu ya umahat, ini faidahnya biar umat tahu bisa cari di kamus. Cari dari hamzah nggak ketemu, sampai kiamat jangan ketemu. Cari di nasoro, berarti intasoro tertolong, berarti hamzah dan ta'nya tambahan. Istahada, hamzah dan ta'nya tambahan dari jahada gitu ya. Kalau disadarkan sama istama'ta dan seterusnya. Ta'allama, jangan cari dari ta. Ta'allamtul lughatal arabiyyah. Aku belajar bahasa Arab. Ata'allamtil lughatal arabiyyah? Apakah kamu sudah belajar bahasa Arab? Ata'allamtum al-lughatal arabiyyah ya ikhwan? Tinggal ganti-ganti. Ta'allamta sama gitu ya. Tapi ingat, ini tambahannya ada di ta dan lam, berarti cari artinya dari alima gitu. Di kamus cari alima. Taqallaba cari dari qallaba. Tadakhkhara artinya tak samalah tambahan ya. Taqallaba terbalik, tadakhkhala cari dari dakhala. Taqarraba cari dari qaruba ya. Takallama cari dari kalama gitu ya, berbicara. Cari di kamus saja artinya ya. Kemudian tafa'ala, taba'ada, sama juga nih, tanya sama alif tambahan. Kalau cari kamus berarti dari ba'ada. Tazoharo, cari dari zoharo. Tajahala, cari dari jahala. Tak sama alif tambahan. Tamarodo, cari dari marido, ya, sakit. Tamarodo.
Artinya pura-pura sakit kalau ini. Tajahala pura-pura bodoh. Tazahara menampakkan, saling menampakkan. Taba'ada saling menjauhkan. Baik, kemudian ihmarra berarti cari dari hamura nggak akan ketemu ya kalau cari dari hamzah ya, menjadi merah, isfarra menjadi kuning, ikhdara menjadi hijau, i'waja menjadi bengkok. Nah, ini adalah contoh dari apa? Tambahan dua huruf ya, ada 5 timbangan. Jadi kalau umat dapat tanda tambahan ini pastikan umat harus tahu dulu apa? Kata dasarnya dari apa. Begitu cara mencari ke kamusnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tambahan 3 huruf. Ada kata kerja yang ditambahkan dengan 3 huruf. Asalnya 3 huruf, tapi ditambahkan lagi 3 huruf. Begitu ya. Nah, ini timbangannya ada 4. Yang sering ada dalam kalimat itu adalah ini nih. Yang pola pertama, istaf'ala. Lihat kata istaf'ala umahat. Tambahannya mana saja? Ada yang tahu? Coba istaf'ala, tambahannya mana aja? Isa. Betul, Ta. isa sama ta. Betul, ini 3 nih. Berarti kalau pada istaghfara, ini artinya meminta ampun. Istakhroja, meminta mengeluarkan. Istakbala, meminta dijemput. Istakbara, ya, menganggap meminta untuk dibesarkan. Artinya sombong. Makanya kan istakbara artinya sombong. Nah, istaghfara, meminta ampun. Kalau mas cari di kamus, cari dari kata apa coba? Ada yang tahu? Gofaro. Betul. Berarti ini tambahan nih. Cari di kamu dari hamzah nggak akan ketemu. Baru nanti dari kata gofaro ada di bawahnya tuh. Nanti di kamus gofaro di bawahnya baru ada istaghfaro. Artinya apa? Meminta ampun. Aku meminta ampun pada Allah. Istaghfartu ya ilallah. Aku mohon ampun kepada Allah. Istaghfarta, kamu mohon ampun laki-laki. Istaghfarti, begitu ya. Kamu telah memohon ampun. Istakhroja, mengeluarkan, meminta untuk mengeluarkan. Istakbala, meminta untuk dijemput ya dan sebagainya, menjemput. Baik, kemudian if awala ini jarang ya, yang 2 sampai 4 ini jarang. Makanya biasanya kalau untuk tambahan 3 huruf, yang biasanya dihafalkan itu hanya yang pertama. Hanya yang pertama saja. Tapi saya sampaikan di sini saja, tapi kadang suka ada. Nah, ini perhatikan. Kalau mah dapat tanda if au ala berarti tambahannya nih hamzah, alif ini hamzah wasal, wawu ya, kemudian ini ya. Sa. Bukan sya, ini lagi fa'ala. Berarti fa'ala tambahnya ini nih. Tambahnya ada di lamnya double sama-sama if au ala. Di ain, salah satu ain dari 2 ini. Contohnya i'rau raqa. Berarti carinya di ini tambahannya ain yang kedua ya, ain waw. I'rau raqa berarti cari di kamus dari kata araqa. Araqa. Hamzahnya tambahan, wawunya tambahan, ro-nya tambahan. Ini kalau kajian langsung saya minta suruh bawa kamus. Coba cari di kamus, dapat gak gitu ya. Kalau umatnya nanti cari aja di rumah ya. Coba cari di rumah. Dari hamzah ya rokok nggak akan ketemu sampai kiamat. Kalau udah belajar ini diharapkan umat punya kamus ya, karena ini adalah kunci umat bisa tahu cari kamus dari mana asalnya. Ya rokok, maka pastikan ya rokok ini asalnya aroko, hamzah, wawu dan ra ini tambahan. Aroko asalnya. Ikhsyausana berarti asalnya dari khosyana. Tambahan alif, shin dan wawu ini hanya sebagai tambahan saja. Saya juga lupa ini artinya apa. Saya lupa masukkan artinya. Jadi cari di kamus aja ya, cari di kamus. Kemudian yang 3, saya bilang ini 2, 3, 4 jarang ya, jarang dimasukkan dalam kalimat. Tapi ada aja, ya ada aja. If awwala berarti tambahannya alif, wawunya double. Ini wawunya double. Ijlau wajah berarti cari di kata jalaja ya, cari. Baru nanti umat dapatkan ada di bawahnya ijlau wajah begitu. Bisa nanti dipraktekkan di rumah masing-masing ya, insyaallah. Kemudian if'ala ihmara berarti ini asal tambahannya alif, kemudian alif lagi itu hamzah wasal sama lam, betul. Ihmara berarti cari di hamira.
Karena dia bab keempat ya, hamiro, cari hamiro. Aduh, nanti muncul ada ihmar, menjadi kemerah-merahan. Ikhdor, kita khodiro hijau, ikhdor menjadi kehijau-hijauan. Isfar menjadi kekuning-kuningan gitu ya. Isfar menjadi kuning. Nah, ini ada berapa dalam contohnya di Al-Quran. Tapi saya sampaikan ini jarang digunakan ya. Tapi ini sebagai gambaran ummahat. Kalau dapatkan seperti ini, ingat ini adalah tambahan yang memudahkan kita untuk mengetahui asal kata fi'il itu apa. Dan akan memudahkan kita pula untuk merujuk ke kamus bahasa Arab. Begitu, ummahat. Tapi intinya saya sampaikan, semua fi'il ini baik yang tambahan maupun yang secara asli tidak ada tambahannya. Ketika kita ingin menyandarkannya kepada domir, pelaku sama. Zahabtu, kalau istaghfaro, istaghfartu. Kalau i'rauraqo, i'rauraqtu. Gitu. Ijlau wajah, ijlau wajtu. Ihmarra, ihmarartu. Gitu, sama. Artinya sama ya cara menyandarkannya. Ini hanya sebagai gambaran untuk ummahat. Untuk lengkapnya nanti ada pembahasannya, tapi ini agak jauh ya, di jilid 3. Karena di jilid 2 ini insya Allah kita membahasnya fi'ilnya 3 huruf, tapi nanti akan ada pembahasan dari penulis di akhir-akhir pelajaran jilid 2 ini tentang fi'il-fi'il yang punya penyakit. Nah, ini banyak banget, makanya sorof itu pembahasan yang paling ya artinya paling banyak dibahas ya, karena perubahan bentuknya banyak begitu dalam kata kerja dalam bahasa Arab. Baik, adapun yang kedua adalah fi'il mazid rubai, yaitu fi'il yang tambahan dari 4 huruf. Ya, ini hanya tambahan ya. Kalau asalnya tambahannya ada apa? Fi'il mazid rubai itu fi'il mazid yang huruf aslinya 4 kemudian ditambahkan lagi. Udah asalnya 4 tambahin lagi. Ada tambahan 1 huruf, tafa'alala, contohnya tadah roja. Berarti ingat nih kalau ada tak di depan ini, cari di kamus jangan dari tak, tapi dari dah rojanya. Ini karena dari 4 huruf. Tambahannya tak ini. Tadah roja. Taba'sara, terbongkar. Berarti carinya jadi ba'sara. Tadahwara, berarti carinya jadi dahwara. Begitu ya. Ini tambahan 4 huruf. Ustaz, tapi ini kok ada 4 Ustaz? Memang asalnya 4 huruf. Tambahannya hanya 1. Kemudian yang tambahan 2 huruf itma'anna, tenang artinya iksyara. Itma'anna berarti tambahannya ini hamzah wasal sama hamzah ya, iksyara apa? Tambahannya sama di ini. Di nunnya, yakni di lamnya. If'allala, jadi tambahannya di lamnya. Cari dari kamus, cari di toma'ana ya, toma'ana. Ya, tom'ana apa? Tom'ana. Zalzala tom'ana. Cari di tom'ana nanti ketemu. Iksyara cari jadi kosh'ara. Berarti ini tambahannya alif dan ain. Dan ini juga jarang ya. Jarang, tapi ada di Al-Quran juga ada. Tapi jarang digunakan dalam kalimat di percakapan dan sebagainya. If'an lala, ifron ko'a. Berarti asalnya ini cari dari hamzanya tambahan, lamnya tambahan, apa nunnya tambahan. Hamzah dan nun tambahan. Asalnya fa'lala jadi ifan ala. If'an lala. Asalnya fa'lala jadi if'an lala. Ifron ko'a berarti cari di kamus jangan dari hamzah, tapi dari fa-nya nih. Farqa'a, asalnya farqa apa? Farqa'a. Ihrajama asalnya dari harjama. Berarti tambahannya di sini nun dan alifnya, begitu ya. Nah, yang keempat huruf ini memang agak sulit mencarinya ya, tapi ini yang ada dalam bahasa Arab. Insya Allah juga ini dibahas pada jilid yang ketiga. Jadi sebagai gambar untuk emas kalian, inilah kata kerja ya dalam bahasa Arab. Inilah kata kerja bentuk lampau dalam bahasa Arab. Dengan beberapa bentuk macamnya ya. Dengan beberapa macam bentuknya maksudnya. Dalam beberapa macam bentuknya. Insyaallah ta'ala kita akan bahas saja dari pelajaran yang kedua ini. Jilid 2 ini kita hanya membahas tentang fi'il sulasi yang mujarrad. Yang hanya fi'il yang 3 huruf saja. Yang tadi tambahan dari saya sebagai gambar untuk ummahat. Ketika ummahat mendapatkan contoh-contoh kata kerja yang lain. Yang ternyata yang misalnya ummahat dapatkan masuk pada wazan tambahan 2 huruf, 3 huruf. Tapi caranya tadi saya sampaikan ketika ingin menyandarkan pada domir pelaku sama seperti kita menyandarkannya kepada fi'il yang tidak ada tambahannya. Baik, ini adalah sebagai muqaddimah untuk ummahat tentang kata kerja dalam bahasa Arab ya dengan beberapa bentuknya. Baik, ini gambarannya.
Langsung saja saya masuk kepada selanjutnya, mukadimah berikutnya yang penting. Cuma ini aja ya pembahasannya, nanti kita langsung masuk ke percakapan dan nanti masuk ke latihannya insya Allah. Baik Umahat, setelah kita mengetahui pembagian fiil ditinjau dari penyusunannya, agar umat tahu ini kata kerjanya asalnya dari apa. Sekarang kita akan belajar menyandarkan fiil madi kepada domir fa'il, kepada kata ganti pelakunya. Nah Umahat, kata kerja apa saja ya, baik yang tambahan ataupun yang tidak tambahan, yang kita fokuskan yang tidak ada tambahannya, yang 3 huruf. Contoh, saya masukkan zahaba, begini. Khoroja, begini. Nanti kita dapatkan yang lain banyak ya, nazala, turun. Nah, insya Allah nanti banyak kita bahas nih kata kerja di pelajaran ini. Fataha, membuka. Nah, ini semua kata kerjanya 3 huruf. Zahaba, khoroja, nazala, fataha. Kata kerja ini zahaba pergi, khoroja keluar, nazala turun, fataha membuka. Nah, kata kerja ini asalnya mengandung kata dia pergi, dia keluar, dia turun, dia membuka. Ketika kita ingin sandarkan kepada saya pergi, berarti umat harus menyandarkan kata pergi kepada domir pelaku. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya sampaikan di sini kesimpulannya bahwasannya kata kerja fi'il madhi ketika disandarkan kepada domir pelaku disimpulkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah penyandaran fi'il madhi kepada domir ta mutaharrikah, yaitu adalah ta yang berharokat. Contoh kita ambil satu ya pada kata zahaba. Nah kata zahaba ini aslinya dia pergi. Ketika ingin disandarkan kepada domir ta, lihat jadinya ana zahabtu. Berarti lihat nanti kalau kita sandarkan baknya nih yang ain apa lam fi'ilnya yang terakhir disukunkan. Zahabtu, lihat ta-nya berharokat kan? Jika disandarkan kepada tak berharokat, maka lihat akhirnya sukun. Zahabtu, saya pergi. Anta zahabta, tak, kamu pergi. Lihat di sini. Anti zahabti, kamu pergi. Perempuan. Antum zahabtum, kalian pergi. Antum tum. Antunna zahabtunna, kalian perempuan pergi. Tunna, ingat ini namanya domir tak mutahari, tak bergerak. Tak yang berharokat. Mimnya apa Ustaz? Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Mim ini namanya alamatul jama', tanda jama'. Nunnya tanda jama'. Tapi yang ada di sini tu-nya. Zahabtuma. Ma. Di sini alifnya sebagai, ini dia. Alifnya sebagai tanda isi musanna. Tuma. Lihat ini cara penyandarannya. Kalau bersandar dengan domir ta, maka seperti ini ya. Ana zahabtu, saya pergi. Anta zahabta. Anti zahabti. Antum zahabtum. Antunna, kalian perempuan zahabtunna. Antuma zahabtuna. Nah ini Umahat harus hafalkan ini. Ini wajib karena pembahasan kita hari ini ya, pembahasan ini. Dan nanti akan disimpulkan di pelajaran 8 insya Allah. Asal saja Umahat perhatikan di sini. Nah semua fi'il tersebut kiasannya sama ya. Contoh nih. Saya buat ana safartu ilal qaryati qabla usbu. Saya safar ke kampung, artinya saya pergi ke kampung, pulang kampung minggu lalu. Aku safar ke kampung saya, desa saya, ke desa pada minggu lalu. Baik, kalau Mat ingin ganti anta jadi apa? Anta safarta. Iya, anta safarta ilal qaryati qoblal usbu. Lihat ya, padahal ini kata kerjanya sudah tambahan. Tapi saya sampaikan cara menyandarkannya sama. Anta safarta ilal qaryati qoblal usbu. Kalau anti jadi apa anti? Safarti. Anti safarti ilal qaryati qoblal usbu. Begitu. Kalau antum jadi apa? Antum? Safartum. Antum safartum ilal qaryati qoblal usbu. Begitu sama semua. Kalau nahnu belum ya nahnu. Maaf. Ya nahnu safarna ilal qaryati qoblal usbu. Tadi nanya tambahan ya, bukan. Nah, tak pokoknya sandarkan kepada ta ini sama semuanya ya, tinggal diubah-ubah saja. Ana jalastu ala hadal kursi. Saya duduk di atas kursi ini. Kalau anta? Jalasta. Jalasta ala hadal kursi. Kalau anti? Anti? Jalasti ala hadal kursi. Nah, begitu ya cara menyandarkannya. Itu domir ta. Baik, yang kedua adalah penyandaran fi'il kepada domir waw nih. Waw yang seperti ini nih.
Wau setelahnya pakai alif. Berarti wau, kalau ada wau sama alif, berarti wau dan alif ini menunjukkan mereka laki-laki. Menunjukkan mereka laki-laki. Contoh, at-tullabu zahabu ilal madrasati. Ini kurang alif. Ilal madrasati. Pergi ke sekolah. Para pelajar pergi ke sekolah. Umat taunya mereka dari mana? Ada mereka pergi sekolah. Tahu dari mana ada merekanya? Wau sama alif. Ini ada waw dan alif. Betul sekali. Waw dan alif ini menunjukkan domir pelaku mereka. Atulabu khoroju. Para pelajar keluar dari kelas. Taunya mereka dari mana? Sudah saya bulatkan ini. Wau dan alif. Waw dan alif. Begitu mah cara menyandarkannya. Khoroju. Coba siapa yang bisa nih? Kalau saya bilang begini, misalnya khobala, jadi khobal tuh apa? Pakai yang ta'allama coba. Mana? Ta'allama at-talibu ta'allama al-lughatal arabiyyah. Pelajar itu ta'allama tadi tambahan ya. Saya berikan contoh yang tambahan. Ta'allama belajar bahasa Arab. Telah belajar bahasa Arab. Ini fil madi al-arabiyyah. At-talibu ta'allama al-lughatal arabiyyah. Pelajar itu belajar bahasa Arab. Kalau saya belajar bahasa Arab, ana jadi apa? Ana tu. Iya, ana ta'allamtu al-lughatal arabiyyah. Betul sekali. Tinggal begitu. Anti Ta'alamat. iya, ta'allamti. Ya, memang harus latihan begitu. Anti ta'allamti al-lughatal arabiyyah. Jadi sukun ya. Kalau bersandarkan kepada, dia saya sampaikan nih. Kalau bersandar kepada domir tak bergerak, tak yang berharokat, maka akhir fi'il madinya harus sukun. Ta'alamtu, ta'alamti, begitu ya. Safartu, safarti, begitu ya. Nah, kalau bersambung dengan waw, tadi waw jamaah, waw yang menunjukkan pelaku mereka banyak, maka akhirnya jadi domah. At-tullabu jadi apa? Mereka para pelajar belajar bahasa Arab. Jadi apa? Ta'allamu. Betul. Al-lughatal arabiyyah. Artinya saya sampaikan, kata kerja ketika disambarkan kepada mereka laki-laki maka ditambahkan waw, kemudian diberikan alif ya. Secara otomatis nanti fi'il madinya maka berubah menjadi ini dia domah, ta'allamu. Berikan waw ini ya ta'allamu. Dan seterusnya ya, zahabu, khoroju, jalasu, fatahu begitu. Cara kita menyandarkan pada domir mereka laki-laki tambahannya adalah waw dan alif ini mah. Baik, sebentar ini ada pesan masuk, saya lihat dulu siapa yang menulis. Penusat dan umat ana izin ya, labas. Gak apa-apa boleh. Baik, yang tiga, penyandaran kepada fi'il domir nun niswah. Nun niswah itu pelakunya mereka ya perempuan. Perempuan. Ya, kalau ada nun niswah, ini nun yang pendek ya. Nun niswah berarti menunjukkan pelakunya mereka perempuan. Contoh at-talibatu dhahabna ilal jami'ati. Lihat, at-talibatu dhahabna ilal jami'ati. Lihat ada nun kecil di sini. Nak pendek, mestinya nak pendek di sini menunjukkan pelakunya mereka perempuan. Para pelajar perempuan itu mereka pergi ke universitas. At-talibatu kharajna minal maktabati. Baik, coba kalau jalasa jadi mereka pergi mereka duduk bagaimana? Jalasna. Bagus sekali. Jadi jalasna, asan. Bagus, barakallahu fiik. Jalasna. Jangan lupa ya, senya jadi sukun. Jalasna. Bagus. Fataha membuka. Kalau mereka membuka? Fatahna. Bagus. Betul, fatahna. Iya, coba yang ada tambahannya nih. Safar. Kalau mereka safar? Iya, safarna, betul. Safarna, ahsan, masya Allah. Qobala, bertemu atau menjumpai. Qobala,
Kalau mereka Kobalna. iya, qobalna. Begitu ya dan seterusnya. Qobalna. Iya. Barakallahu fiik. Ya ini caranya ya menyandarkan kalau pada mereka perempuan tambahannya adalah nun niswah. Jadi gini. Zahabna. Ini perhatikan nih cara menyandarkannya. Baik, kemudian yang keempat, nanti latihannya banyak dari penulis ya di pelajaran 4 insya Allah. Kemudian yang keempat adalah penyandaran fi'il kepada domir na. Na-nya dipanjangkan. Kalau na-nya panjang berarti menunjukkan kami. Kami. Ya, laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama. Contoh zahaba dan kharaja kita masukkan nahnu zahabna pakai na ila suqi. Nahnu kharajna minal funduki. Kami pergi ke pasar, kami keluar dari hotel. Coba lagi, jalasa, kami jadi apa? Jalasna. Jalasna, Masya Allah, bagus. Kemudian misalnya roja'a, kembali. Kalau kami kembali, Rojakna. roja'na. Bagus sekali, Ahsan. Ya. Aslama, aslama, masuk Islam. Kalau kami masuk Islam, jadi apa? Aslamna. Betul. Aslamna. Nah, contohnya asbaha. Asbaha itu masuk waktu pagi. Asbaha. Ini asbahna. Betul. Jadi asbahna. Doa apa nih sering kita baca? Asbahna ala fitratil Islam. Setiap pagi petang. Ya. Asbahna. Cari di kamus jangan dari Hamzah ya. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Cari dari apa? Dari kata sobaha. Berarti ini sudah tambahan asbahna. Artinya kami masuk pagi waktu pagi. Ya dari sobaha. Sobaha. Nah, nunnya kan tambahan. Nunnya kan kami. Nunnya kami. Ya a-nya sebagai tambahan af'ala tadi itu yang pola af'ala. Berarti carinya yang di sobaha. Apa artinya sobaha itu pagi. Kalau asbaha masuk di pagi hari. Berarti kalau asbahna apa artinya? Kami masuk di pagi hari ala fitratil Islam. Apa artinya? Dalam keadaan Islam. Ala fitratil Islam, di atas fitrah agama Islam. Ya, artinya di waktu pagi kami masih muslim. Alhamdulillah. Itu nikmat besar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas. Kata apa itu kalimat ikhlas? La ilaha illallah. Kalimat ikhlas, kita mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah dan tidak ada sembahan mereka. Dan lanjutannya ya. Nah, ini contohnya. Kalau amsaina amsaha apa amsa ya. Amsa itu waktu masuk sore, jadi kami jadi apa? Amsa amsaina gitu ya. Kalau aku masuk waktu sore amsa amsa itu dan seterusnya ya. Begitu cara kita menyandarkannya Umar ya. Nah, kalau masuk kepada na, mana tadi? Kalau masuk kepada na, maka jangan lupa na ini menunjukkan kami ya, kami. Baik, itu yang keempat. Adapun yang terakhir yang kelima, itu adalah penyandaran fi'il kepada domir ghaib. Domir huwa dan hiya. Kalau huwa untuk ghaib laki-laki, hiya ghaibah, dia perempuan. Nah, khusus untuk domir huwa dan hiya ini mohon diperhatikan baik-baik ya. Karena ini khusus untuk yang huwa dan hiya, perhatikan. Kalau tadi kan kelihatan tuh tampak semua. Na, kami, wau, mereka, tu, saya, tak, kamu laki-laki, ti, kami perempuan. Nah, untuk huwa dan hiya perhatikan ya. Ini penting sekali. Karena kalau umat paham ini, insya Allah pelajaran 5, kalau umat bedakan jumlah fi'il dan isimnya akan mudah. Baik, yang kelima. Fi'il madi yang disandarkan pada domir ghaib dan ghaibah dikenal dengan istilah domirun mustatirun jawazan. Ya, mustatirun jawazan. Itu domir yang tersembunyi, domirnya nggak kelihatan. Dan hukumnya jawazan boleh, artinya boleh disembunyikan dan boleh dimunculkan. Artinya begini, terkadang ada makna tersirat dia dan terkadang tidak. Untuk lebih jelasnya nanti akan lihat pada contoh. Mohon maaf sebentar ya, saya ini izin sebentar, ada tamu sebentar.
Mana tadi? Hilang. Baik. Domir mustatir jawazannya artinya domir yang disembunyikan. Jadi maksud dengan jawazan itu adalah terkadang domirnya itu ada, diartikan dengan dia, dan terkadang tidak. Itu dimaksudkan dengan jawaz. Contoh, saya berikan contoh. Kita akan sandarkan kata zahaba kepada domir mustatir huwa. Lihat ini umahat, jika subjek atau pelaku, kata kerja kan butuh pelaku, disebutkan sebelum predikat, maka kata kerja zahaba mengandung arti dia. Contoh, Muhammadun zahaba ila syarikati. Lihat nih, subjeknya, fa'il namanya, istilah dalam bahasa Arab, disebutkan sebelum predikatnya. Ini sebelum kata kerjanya. Ini fi'il namanya. Kalau lihat ada kata pelaku disebutkan sebelum kata kerjanya, maka dalam kata kerja ini mengandung arti dia. Inilah yang dimaksud dengan zahaba, pergi, artinya pergi asalnya. Tapi karena dimasukkan dalam kalimat seperti ini, kata pelakunya Pelakunya disebutkan sebelum predikat, berarti kata zahaba ini kalau diartikan mengandung arti dia pergi. Wajib seperti itu. Kenapa? Karena dalam kata zahaba ini ada kata dia, ya, ada domir yang tersembunyi, namanya mustatir, atau ada kata yang tersirat. Dia. Muhammad, dia pergi ke perusahaan. Artinya syarikah, ya, ke kantor. Ke perusahaan. Nah, lihat pada kata zahaba, kita bilang zahaba diartikan dengan dia pergi. Ustaz, mana domirnya? Zahaba kan bukannya pergi aja, nggak kelihatan ini. Ya, makanya saya bilang tadi, kata gantinya kita bilang tersembunyi, dikenal dengan istilah mustatir. Berarti Ustaz, kalau misalnya kata khoroja, kalau saya tulis ini khoroja, saya artikannya dia keluar dong Ustaz. Nggak usah Umat, artikan aja keluar. Khoroja keluar, jalasa duduk, begitu ya. Kapan kita bilang dia duduk, dia keluar? Ketika dimasukkan di dalam kalimat, pelakunya disebutkan di awal. Paham ini? Ini khoroja jalasa kalau sendirian ya artinya pergi. Kalau khoroja keluar, jalasa artinya duduk. Nggak ada dianya. Ada dianya muncul ketika dimasukkan dalam kalimat dan pelakunya ditaruh di awal. Contoh tadi, Muhammadun jalasa alal kursi. Berarti kalau seperti ini, Muhammad, dia duduk. Wajib diartikan dengan ada dia. Kenapa? Karena ada pelaku yang disebutkan di awal. Berarti kata jalasa ini mengandung domir dia. Dan hukum ini hukumnya jawaz, ya. Makanya namanya jawaz. Kenapa jawaz? Boleh. Artinya memang terkadang seperti ini. Jalasa ada arti dia duduk. Zahaba ada arti dia pergi. Kenapa demikian? Karena lihat pelakunya disebutkan di awal. Tapi kalau seandainya, lihat nih lanjutannya. Sedangkan kalau kalimatnya seperti ini, maksudnya kalau seandainya pelakunya ditaruh setelah predikat, ini subjeknya, fa'il, diletakkan setelah fi'ilnya, maka kata kerja ini, kata zahaba, contohnya di sini lihat, zahaba Muhammadun ila syarikah, maka pada kata zahaba ini tidak mengandung pelaku dia. Ini hanya fi'il aja. Diartikan Muhammad pergi ke perusahaan atau Muhammad pergi ke kantor. Nggak ada arti dia. Pahami ini ya umahat ya. Jadi kata kerja itu ada arti dianya kalau seandainya ada pelaku disebutkan di awal. Kalau pelakunya nggak disebutkan di awal, artinya pelaku disebutkan setelah kata kerja, setelah fi'il atau setelah predikat, maka kata kerja ini tidak lagi mengandung huwa. Pahami ya? Ini khusus untuk domir huwa. Demikian pula dengan kata hiya. Dengan kata apa? Hiya. Dengan kata hiya.
Kalau untuk kata hiya, untuk dia perempuan, maka kita wajib menambahkan di akhirnya tak sukun. Yang dikenal dengan tak ta'nis namanya. Tak ta'nis. Bentar saya hapus dulunya. Baik. Namanya tak ta'nis. Jadi juga sama umahat. Kalau subjeknya datang sebelum predikat, contoh, Aminatu dahabas ilal masjidi. Maka wajib kita tambahkan nih, tak namanya tak ta'nis. Tak yang disukunkan terbuka. Seperti itu ya. Tak ta'nis ini saya berikan tanda, tak ta'nis. Ini menunjukkan pelakunya perempuan. Aminatu dahabas ilal masjidi. Aminah, kita artikan dia pergi ke masjid. Dianya dia perempuan. Kenapa? Karena ada tak ta'nis. Nah, ini mengandung arti dia. Kenapa? Karena pelakunya disebutkan sebelum predikat. Tapi kalau seandainya pelakunya disebutkan setelah predikat, contoh, zahabat aminatu ilal masjidi, maka pada kata zahabat ini tidak mengandung arti dia. Perhatikan. Zahabat Aminah. Diartikan Aminah pergi ke masjid. Ustaz, ada dianya nggak? Ada hianya nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena pelakunya disebutkan setelah predikat. Tapi ini kan ada tak ta'nisnya, Ustaz. Tak ini bukannya domir. Jawabannya apa? Ini saya sampaikan. Tak ta'nis ini bukannya domir. Jawabannya tak ta'nis, tak sukun yang ada pada fi'il tersebut dikenal dengan istilah namanya tak ta'nis untuk menunjukkan pelaku yang datang setelahnya harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Makanya nanti insya Allah biidznillah umat paham ini, umat akan dapatkan nanti di pelajaran 5 insya Allah seperti ini. Zahabat at-talibatu ilal fasli. Zahabat at-talibatu ilal fasli. Lihat di sini. Zahabat at-talibatu ilal fasli. Kalau saya tanya sama Umahat, kalimat ini benar atau salah? Salah. Hah? Salah. Benar atau salah? Hah? Karena itu kan jamak Ya. terlibat. Betul, Ustaz. Ya, jawabannya betul. Betul. Saya kok benar, Ustaz? Kok benar sih? Bukannya harusnya zahab. Enggak, begitu ya? Jawabannya benar. Kenapa? Saya bilang tadi. Nah, di sini Umahat. Ingat, kalau seandainya pelaku disebutkan di depan, maka kata zahaba ini tidak mengandung arti dia. Artinya hanya diartikan dengan pergi. Hanya diartikan dengan apa? Pergi. Oh iya, pergi. Pergi. Nah, ini nanti insya Allah sebagai mukadimah nih buat umat nanti ketika umat belajar di pelajaran 5. Makanya jangan kaget nih. Pahami ini dulu. Pastikan ini. Jadi kalau ada kata kerja, kemudian setelahnya ada pelakunya. Ini tolibat sebagai fa'il nih. Saya tulis F aja biar mudah. F, ini fa'ilnya. Ini pelaku, subjek. Datang setelah kata kerja. Salah lagi. Fa'ilnya datang setelah kata kerja. Berarti kata kerja ini hanya mengandung arti pergi saja. Kalau diartikan para pelajar perempuan itu pergi ke kelas. Tapi kan ini jamak, Ustaz, nggak masalah. Mau jamak, mau satu orang, mau 2 orang. Asalkan kalau seandainya kata kerja ini disebutkan di depan berarti tidak mengandung arti dia. Begitu, Mah. Tidak mengandung apa? Arti dia. Makanya dikenal tak ini tidak ada, bukan dia. Tapi tak ini menunjukkan pelaku setelahnya harus perempuan. Jadi nggak boleh umat bilang zahabat at-tullabu ilal fasli. Begitu. Nah, ini sebagai mukadimah buat umahat ini ya. Pahami dengan baik bahwasanya intinya saya ulang kembali. Untuk domir huwa dan hiya itu muncul diartikan ada huwa dan hiya ketika pelakunya diletakkan di awal ya sebelum predikat. Subjek diletakkan di awal sebelum predikat. Kalau seandainya pelakunya disebutkan setelah predikat, maka kata kerja ini tidak mengandung lagi arti dia. Dan ini akan menjadi modal besar untuk umahat ketika nanti umahat insya Allah selesai pelajaran 4 masuk pelajaran 5. Kenapa kok kalimat ini benar? Kenapa kok nggak zahabna? Nah, insya Allah nanti akan lebih jelasnya di pelajaran 5 bi'idznahi ta'ala. Ini makanya saya sampaikan untuk yang kelima diperhatikan baik-baik ya, jangan dilupakan. Saya ulang lagi.
untuk kata kerja yang mengandung dia laki-laki dan dia perempuan hanya muncul domirnya atau hanya diartikan domirnya dengan seperti itu ketika pelakunya ditaruh di awal. Tapi kalau pelakunya datang setelah predikat, setelah kata kerja fiilnya, maka tidak mengandung arti dia. Kata kerjanya tidak mengandung arti dia. Begitu Mahan ya. Iya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Inilah yang berkaitan pendahuluan berkaitan dengan kata kerja dalam bahasa Arab, begitu pula dengan penyandarannya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan langsung masuk ke percakapan yang akan disediakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Ustaz, Silakan. berarti kalau jumlah fi'liyah itu kalau kan fiilnya dulu. Nah, nanti fa'ilnya itu boleh jadi tidak terpengaruh ya, mau jamak, mau berdua sama Betul. seorang. Itu dia Bu, benar. Kalau fiilnya dulu, Ya. betul. Makanya setelahnya nggak berpengaruh. Jumlah fi'liyah ya, bentuknya ya. Betul, namanya jumlah fi'liyah. Okay. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah akan dibahas secara lengkap di pelajaran 5, Bu. Ya, insya Allah. Betul, tapi jawaban Ibu itu betul sekali, sahih. Makanya mau pelakunya 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau banyak nggak pengaruh. Karena fi'il ini nggak punya arti dia. Artinya bebas pelakunya. Namanya jumlah fi'liyah, betul. Begitu Bu Luki, Masya Allah. Bagus simpulan Ibu. Nanti insya Allah lengkapnya, latihannya banyak dan menjelaskan di pelajaran 5. Setelah ini pelajaran 4. Begitu Bu Luki, bisa dipahami ya? Ya. Barakallahu fiikum, Ya. Masya Allah. Mumtaz. Bagus sekali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita awali dengan membaca percakapan. Nanti akan disediakan oleh penulis contoh-contoh penyandaran kata kerja bersama dengan domir pelakunya. Langsung saja dibuka kitab Durusul Lughahnya Ummahat. Kita akan baca sama-sama percakapan. Yang dalam percakapan tersebut akan kita bahas tadi kaidah yang saya sebutkan di awal ya sebagai mukadimah untuk Ummahat sekalian. Baik. Hadal hiwar yaduru baina Yusuf wa Ibrahim. Percakapan ini berlangsung antara Yusuf dan Ibrahim. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan dulu ya baik-baik bacaan ini dan umat perhatikan tulisannya di kitabnya masing-masing. Kemudian sa'ukarril al-qiraah maratan saniyah wa antunna istami'na hadhil qiraah. Kemudian setelah itu saya akan ulang kembali bacaannya dan saya minta nanti Ummahat untuk mengikuti bacaannya. Dengarkan terlebih dahulu baik-baik. Istami'na jayyidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khair. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainabah. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama zahabta ilal madrasatil yauma? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limada raja'ta? Limada raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. La ba'sa. Azhabta ila tabibi? Naam, zahabtu. Walan istami'na jayyidan hadhil qiraah summa karirna. Sekarang dengarkan bacaannya dan ikuti atau ulangi bacaan ini. Istami'na wa karirna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan ya Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Alhamdulillah. Zahaba ila suqi. Ila suqi. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Zahabas ila khalati Zainaba. Zahabat ila khalati Zainab. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Zahabu ila jami'ati. Wa aina akhwatuka? Wa aina akhwatuka? Zahabna ilal madrasati. Zahabna ilal madrasati. Ama zahabta ilal madrasatil yauma? Bala dahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Bala Limada raja'ta? Raja'tu li'annani mariyadun. La ba'sa. Azahabta ila tabibi? Zahabta ila tabibi. Na'am zahabtu. Baik, sebelum saya persilakan kepada Umahat nanti untuk mempraktekkan percakapan ini, kita akan pahami dulu ya sama-sama maksud dari percakapan ini. Baik, Yusuf berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ubaid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ini ungkapan kalimat tarhib namanya ya, kalimat penyambutan dalam bahasa Arab ya, kalimat yang digunakan untuk menyambut. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, sambutan yang hangat. Selamat datang wahai khali. Ya, wahai siapa khali itu siapa khali? Iya, pamanku. Iya, paman dari ibu. Paman dari ibu, sahih. Paman dari ibu. Sahih, betul. Paman dari ibu, sahih. Selamat datang wahai pamanku. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? La'allaka bi khair. Semoga kamu dalam keadaan baik. Ini la'alla yang sudah kita pelajari ya. La'allaka bi khair. Semoga kamu dalam keadaan baik. Qala Yusuf, alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Di mana? Bapakmu atau ayahmu? Betul wahai Ibrahim. Kemudian Ibrahim menjawab, Dahaba ila suqi. Ada arti dianya gak di sini? Dahaba ila suqi. Ada. Ada gak? Ada. Tahu sebabnya kenapa ada? Karena pelakunya disebutkan di awal ini, ya kan? Aina abuka, di mana ayahmu? Abuka nih, nggak disebutkan lagi setelah zahaba. Aduh, salah coretnya. Tidak disebutkan lagi setelah zahaba. Berarti artinya dia pergi ke pasar. Mana umahat dianya? Dari kata zahaba mana dianya? Kelihatan dari mana dianya? Dianya
tersembunyi. Namanya domirnya mustatir, tersembunyi. Muncul diatakan dia, kenapa? Karena pelakunya udah disebutkan di awal dan nggak disebutkan lagi setelah fa'ilnya nih. Kalau nggak disebutkan setelah nggak disebutkan lagi setelah fi'ilnya, berarti zahaba ini mengandung arti dia. Dia pergi ke pasar. Begitu ya, pahami dengan baik ini kaidah ini. Kemudian wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Ya, sekarang kalau ke ibu berarti dia perempuan. Kalau dia perempuan ditambahkan ta. Ya kan? Zahabat ila khalati Zainab. Apa artinya zahabat? Dia perempuan pergi. Ahsan, bagus, ada arti dianya. Karena setelah fi'il nggak ada pelakunya. Berarti dia pergi ke siapa? Khalati? Bibi. Iya, bibi saya. Siapa bibi saya? Zainab. Zainab. Ya, kepada bibi saya yang bernama Ustaz, Zainab. kenapa itu Zainabah? Gimana, Bu? Ustaz, Kenapa? Kan ada ilahnya ya, Ustaz. kenapa Zainabah? Kenapa Zainabah? Ya, bagus. Kenapa Zainabah? Ilahnya. Ya, karena ada ilah, betul sekali. Dan Zainab ini mamnu minas sorof. Nasorof. Ya, Zainab nama yang tidak boleh bertanwin. Nah, isim mamnu minas sorof kalau ada huruf jar, ya maka tanda jarnya dengan apa? Mansub. Iya, dengan fathah. Dengan fathah. Kasrohnya Iya. dengan fathah. Betul, kasrohnya dengan fathah. Sahih. Zahabat ila khalati Zainaba. Ya, ini diartikan dia ya, wajib ada dianya karena pelakunya nggak disebutkan setelah fiil. Dia pergi ke bibi saya yang bernama Zainab. Baik, lanjutkan. Wa aina ikhwatuka, dan kemana ikhwatuka? Kemana saudara Dan laki-laki? kemana teman saudara-saudaramu? Saudara laki-laki. Ya, saudara laki-lakimu. Lihat, karena saudara laki-laki kita bilang zahabu ilal jamiah. Ada apanya di sini? Wow. Ya. Oh iya. Siapa itu wow berarti? Mereka. Zahabu artinya Mereka mereka. laki-laki. Betul, mereka pergi ke universitas. Hasan. Wa aina akhwatuka, dan kemana akhwatuka? Iya, saudara-saudara perempuanmu. Betul sekali. Kata Ibrahim, zahabna ilal madrasati. Apa artinya zahabna? Mereka pergi ke sekolah. Bagus sekali. Mereka perempuan karena ada naknya. Sahih. Mereka pergi ke sekolah. Nah, lihat sekarang nih kaidah selanjutnya, nanti insya Allah akan kita bahas di pekan berikutnya. Ama zahabta ilal madrasatil yauma. Lihat, ama zahabta ilal madrasatil yauma. Nah, lihat umahat, di sini ada ma. Ada ma. Ma ini saya sampaikan sebagai harfun nafi, huruf menunjukkan arti tidak. Kalau ada fi'il madhi didahului oleh ma, berarti kata kerja ini artinya kamu tidak pergi. Saya ulang nih. Perhatikan. Nih. Zahabtu. Apa arti zahabtu? Saya pergi. Saya pergi. Betul. Kalau umat ingin bilang saya tidak pergi, bagaimana caranya? Betul. Cara kita cukup menambahkan ma, bukan pakai la, tapi pakai ma. Ma zahabtu. Nama yang masuk pada fi'il madhi menunjukkan arti tidak. Ma zahabtu, aku tidak pergi. Zahabti. Apa arti zahabti? Kamu perempuan pergi. Kamu perempuan. Zahabti. Kamu perempuan pergi. Iya, kalau kamu tidak pergi. Perempuan pergi. Kamu perempuan tidak pergi. Ma zahabti. Betul. Lagi. Zahabna, kami pergi. Kalau kami tidak pergi, Mazahabna. Mazahabna. Betul. Jadi begitu caranya umahat. Menjadikan fi'il madhi menjadi bermakna negatif ditambahkan mazahabna. Nah, di sini lihat ada ma-nya amazahabta. Apakah kamu tidak pergi? Ya, ilal madrasatil yauma, ke sekolah hari ini.
Berarti kalimat tanya ini kalimat negatif atau kalimat positif? Pertanyaannya. Negatif. Negatif. Lihat, kalau negatif berarti ianya dijawab dengan apa? Bala. Bala. Bala, tentu saja aku pergi gitu ya. Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Hissa itu artinya jam pelajaran. Ya. Al-ula jam pelajaran pertama ya, pakai ula karena dia mensifati muannas. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Nah, lihat Umahat ya. Nih, jawabannya pakai bala. Pakai bala ya. Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Tentu saja aku pergi dan kembali setelah pelajaran pertama. Kenapa nggak pakai na'am? Lihat, kenapa nggak pakai na'am? Jawabannya jelas sekali, Umat. Lihat. Kalimat negatif, Ustaz. Negatif. Kan pertanyaannya gini nih. Pertanyaannya kan gini ya. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Kalau na'am berarti apa artinya? Na'am, iya berarti nggak pergi. Tidak pergi. Iya, berarti nggak pergi. Makanya untuk kalimat negatif, kalau dijawab dengan na'am, gitu. Artinya jadi Berarti iya, mengiyakan yang negatif. Na'am mazahabtu ilal madrasah. Iya, aku memang nggak pergi ke sekolah. Tapi ketika kita ingin menolaknya, artinya enggak kok, tentu saja saya pergi. Maka jawabannya bukan pakai na'am. Pakainya apa? Bala. Itu sebabnya, Umahat. Itu sebabnya kenapa kalau kalimat negatif, kalau iya pakai bala, kalau tidak pakai na'am. Karena begini nih asalnya. Kalau kita jawab lihat nih, ama zahabta ila madrasatil yauma, kalau na'am berarti mengiyakan yang tidak. Iya, saya tidak pergi. Terus kalau kita ingin jawab enggak kok, tentu saja saya pergi. Jawabannya pakainya bala, bukan pakai la ya, bala. Gitu ya. Bala zahabtu ila madrasatil yauma. Kalau saya biar gampang mengartikannya, artinya biar enggak ribet pengartikannya, saya gini aja, Umahat. Ama zahabta ilal madrasatil yaum, gitu saya artikan dengan tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini, gitu. Kalau saya ya, tergantung Umahat, terserah bebas ya. Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Kalau jawab na'am, iya, ya saya tidak pergi. Kalau bala, ya, apa? Na'am mazhabtu ilal madrasah, tidak, ya aku tidak pergi ke sekolah. Begitu kalau bala zahabtu ilal madrasah, iya saya pergi ke sekolah. Tapi ya tergantung Umahat lah mau bagaimana mengartikannya, tapi intinya seperti itu ya. Begini, kalau negatif pakai na'am berarti mengiyakan yang tidak, kalau bala menolak yang persangkaan negatifnya. Paham? Begitu maksudnya ya. Nanti insya Allah akan lebih jelas nanti dalam latihan akhirnya. Coba saya berikan contoh dulu. Umahat. Azhabti ila suqil yaum. Saya tanya Umat, apakah kamu pergi ke pasar hari ini? Kalau Umat jawab iya, saya pergi ke pasar hari ini, apa jawabannya? Bagus. Zahabtu ila suqi. Ahsan. Na'am zahabtu ila suqil yaum. Bagus sekali. Kalau jawabannya tidak? Lam. Masya Allah. La. Terus aku tidak pergi? Ma zahabtu ila suqil yaum. Betul sekali. Tapi kalau saya tanya begini, ama zahabti ila suqil yaum, tidakkah kamu pergi ke pasar hari ini? Kalau iya saya pergi hari ini, apa jawabannya? Bala. Zahabtu ila suqil yaum. Betul. Kalau jawabannya tidak, saya memang tidak pergi ke pasar hari ini, apa jawabannya? Na'am. Ma zahabtu ila suqil yaum. Nah, ini perbedaan ya antara pertanyaan negatif dan positif. Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan di latihannya biidnillahi ta'ala. Baik, saya hapus. Ngomong oh iya. Kenapa? Ya. Kemudian dilanjutkan. Lima ada roja'ata, kata Yusuf, kenapa kamu kembali? Roja'ata, kamu ya, ada tanya, kenapa kamu kembali? Roja'a, kembali, pulang ya. Kenapa kamu pulang? Kan dia bilang apa? Saya pergi dan kembali setelah jam pertama. Kenapa nggak sampai selesai? Lima ada roja'ata,
Kenapa kamu pulang? Lihat pertanyaan 5 aja jawabannya roja'tu li annani. Nah, ini pembahasan kita nanti ya. Di latihan insya Allah akan dibahas juga. Saya kembali li annani. Apa li annani tadi artinya? Karena Iya. Juga Karena saya, Karena nanti saya ini sakit. sebagai isim anna. Nanti akan dibahas insya Allah di latihannya. Karena saya maridun sakit. sakit. Ya. Karena dia teman-temannya inna, maka cari isimnya. Ini ianya isim inna, maridun khobar inna. Benar kata Yusuf? La ba'sa. Tahu apa la ba'sa? Sering nih, la ba'sa, la ba'sa. Tidak apa-apa. Nah, saya sampaikan di tulisan kaidah yang saya berikan ke umat ya. La ba'sa ini ada ungkapan lain yang umat bisa ungkapkan, maafi muskilah. Apa maafi muskilah? Tidak ada masalah. Tidak masalah. No Tidak ada problem. masalah. Sama. Maafi muskilah. No problem. Tidak ada masalah. Atau terkadang orang Arab ucapan yang lain, kata lain laisa hunaka muskilah. Di sana nggak ada masalah. Artinya sama aja. La ba'sa maafi muskilah. Laisa hunaka muskilah. Bahasa Inggrisnya no problem. Apa? Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, orang Arab terkadang bilang la ba'sa maafi muskilah. Laisa hunaka muskilah. Gitu ya. Ini ungkapannya. No problem diungkapkan dengan apa? La ba'sa maafi muskilah. Laisa hunaka muskilah. Jadi bebas umat boleh pilih. La ba'sa. Azhabta ila tabib. Apakah kamu? Nah, di sini tak itu siapa tak? Zahabta. Kamu laki-laki ya. Apakah kamu telah pergi ke ke dokter? Atau na'am zahabtu kembali ke tu. Siapa tuhnya? Iya. Saya telah pergi. Nah, inilah umatnya domir-domir fi'il yang akan kita bahas nanti dalam latihan-latihannya. Dan inilah percakapan, ya maksud dari percakapan yang kita baca. Langsung saja saya persilakan pada umahat untuk mempraktekkan bacaan ini dua orang. Tafadhol, dimulai ya dari umahat yang paling atas di atas saya nih. Yang paling atas di Zoom-nya ya, di absen Zoom. Yang paling atas ini ada Bu Joharsa, di bawahnya Bu Luki. Selamat malam Bu Joharsa. Siap. Assalamualaikum Dulu. warahmatullahi Saya baru sampai lagi nanya ibu dulu, nyapa ibu dulu. Masalah Bu Joharsa. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluki Bu Joharsa? Halanti bi khair? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah. Bu Luki ahlan wasalan. Bu Luki. Ahlan wasalan. Ya, mustaidah. Siap ya? Enggak. Baik, silakan Bu Joharsa anti Yusuf, Bu Luki anti Ibrahim. Silakan dipraktekkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bika ya kholi. Nah, salah Bu. Salah. Bikanya harus disambung. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Kalau ibu ke perempuan, ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Harus sambung. Jangan boleh ibu bilang ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Nggak boleh begitu. Disambung. Ulang lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Bagus. Kaifa haluka la'alaka bi khair. Iya, lanjut. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Bagus. Dahaba ila suki. Hasan. Wa aina ummuka? Zahabat ila kholati Zainab. Masya Allah. Bagus. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwatuka? Dahabna ilal madrasati. Ama zahabta ila madrasatil yauma? Bala dahabtu wa rojatu ba'dal hisotil ula. Limaza rojata? Rojatu li anani maridon. La ba'sa.
Azhabta ila tabib. Gimana Bu ulang? La baksanya? La baksa. La ba'sa. Iya. Zahabta ila tabib. Nah, Naam dahabtu. nih Masya Allah. Barakallahu fikuma. Bagus sekali. Qira'atukuma mumtazah. Barakallahu fikuma Bu Zuharsa wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah bagus. Nah di sini memang terkadang kita baca la ba's, ya, tapi yang lebih tepat bilang la ba'sa, begitu aja la ba'sa, gitu ya. La ba'sa, saatnya diungkapkan dengan harokat la ba'sa, la ba'sa, begitu, la ba'sa atau ma fi musykilah, laisa hunaka musykilah. Tapi barakallahu fiik Bu Joharsa dan Bu Luki, langsung saja saya langsung kepada yang lainnya. Bu Wiwin, ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa halukal yaum? Hal anti bi khair? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik. Bu Dani, sekarang Bu Dani. Bu Dani ahlan wa sahlan. Bu Dani, kaifa halukal yaum? Ahlan bik Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan bik Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kaifa haluki? Hal anti bi khair? Alhamdulillah. Baik, langsung saja saya persilakan Bu Wiwin, anti Yusuf. Bu Dani anti Tadurina Maqama Ibrahim. Bu Dani Ibrahim. Silakan tafadhala iqra'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluki la'alaka bi Kaifa khairin. haluka, Ibu? Kaifa haluka. Ya, baik saya tekankan kembali pada Ummahat, ini nggak boleh diberhentikan ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika, salah. Langsung disambung. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Begitu ungkapannya. Jangan juga intonasi pertanyaan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Enggak, bukan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? Baru pertanyaan begitu. Ulang lagi Bu Dani. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Nah. Kaifa haluka Nah. la'alaka bi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suki. Wa aina umuka? Zahabat ila khalati Zainabah. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama zahabta ilal madrasatil yawma? Bala, zahabtu wa roja'tu ba'dal hisatil ula. Limadha roja'ta? Roja'tu lanani maridun. Iya, Marina. Terus? Di annani. Iya, li annani. Annani maridun. La ba'sa adhahatta ila tabibi. Na'am, zahabtu. Iya, barakallahu fiik. Cukup Masya Allah. Barakallahu fikuma. Barakallahu fiik Bu Wiwin, wa barakallahu fiik Bu Dani. Ahsan tuh. Bagus ya Bu ya. Wa fiik barakah. Iya, selanjutnya saya minta dua orang lagi, Bu Desmiarti dengan Bu Desi. Ini wajib baca ya, semuanya ya. Ahlan wa sahlan Bu Desmiarti wa ahlan wa sahlan Bu Desi ya. Kaifa halukuma la'allakuma bi khair. Alhamdulillah bi khairin. Ya, tafadhal Bu Desmiarti anti Yusuf, Bu Desi anti Ibrahim. Tafadhal, iqra'i. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kenapa? Ahlan wa sahlan. Ya, Ustaz. Kenapa? Silakan Bu Desi, ahlan wa sahlan. Oh ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'alaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Dahaba ila sufi. Ya. Wa aina ummuka? Dahabat ila khalati Zainabah. Ya.
Wa aina ikhwatuka? Dahabu ilal jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dahabna ilal madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala. Dahabtu wa razaqtu ba'dal hisatil ula. Limada rojakta? Razaqtu li annani maridun. La ba'sa. Adhabta ilal tabibi? Na'am, dahabtu. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Mumtazah. Qira'atukuma mumtazah. Berdasi ngerti wa berdasi Masya Allah. Barakallahu fik. Cukup Ibu. Selanjutnya saya minta. Iya. Selanjutnya saya minta Bu Nawang dengan Bu Opi. Silakan dihidupkan mic-nya. Sagili mikrofon. Bu Nawang wa Bu Novita Pandasari. Bu Opi. Nah, silakan Bu Nawang anti Yusuf. Bu Opi ahlan wassalan biki anti Ibrahim. Tafadhal. Ikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suki. Wa aina umuka? Zahabat ila kholati Zainaba. Wa aina ihwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina ahwatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala, zahabtu wa roja'tu ba'dal hisyotil ula. Limada roja'ta? Roja'tu li annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila tabibi? Na'am, zahabtu. Masya Allah. Bagus sekali. Barakallahu fikuma. Mumtaz Bu Nawang wa mumtazah Bu Opi. Masya Allah. Barakallahu fik. Lanjutnya terakhir saya minta Bu Susi ahlan wassalan dengan Bu Yulianti ahlan wassalan biki. Ya. Tafadhal. Sagili mikrofon Bu Yulianti ahlan wassalan. Bu Susi bisa diaktifkan mic-nya? Ahlan bik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bu Susi? Ya. Alhamdulillah. Baik, antum ma'ana lah. Tafadhal. Ikra'i Bu Susi anti Yusuf wa Bu Yulianti anti Ibrahim. Tafadhali ikra'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila kholati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ilal jami'ati. Wa aina ahwatuka? Dhahabna ilal madrasati. Amma dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala, dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limaja rojata? Raja'tu li annani maridun. La ba'sa. Adhabta ilal tabibi? Kilat langsung ngotok. Soalnya sanksi ya. Bentar ulang lagi. La ba'sa adahab. La ba'sa. Adhabta ilal tabibi? Na'am, dhahabtu. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Yulianti dan barakallahu fiik Bu Susi. Masya Allah. Qira'atukuma mumtazah. Bagus kan? Alhamdulillah ya, bacanya bagus-bagus ini Ummahat. Barakallahu fikuma. Ya barakallahu fikunna jami'an. Baik Ummahat yang Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita hari ini ya baru sampai membahas
muqaddimah, pendahuluan dan juga percakapan ya, dan juga prakteknya ya. Insyaallah taala penerapan kaidah-kaidah dan latihannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Karena waktu kita sudah jam 11 siang, ada PR untuk emas sekalian. Insyaallah nanti akan saya share ya. PR-nya adalah ini. Jawaban soal nomor 1 dan nomor 2. Yaitu ajib anil as'ilatil atiyah. Ini jadi PR untuk umahat ya di rumah. Jawablah dari soal-soal berikut. Di mana soal ini adalah berkaitan dengan tadi percakapan yang umahat baca sekalian ya, yang kita baru saja baca. Jadi soal ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap percakapan yang tadi kita baca. Silakan umahat ya pahami soalnya dan dijawab. Kemudian seperti biasa ya dikumpulkan ke saya lewat Japri ya, lewat Japri. Jangan lupa dikumpulkannya tidak boleh sampai hari Senin ya, karena hari Senin kita sudah mulai belajar. Biar saya sempat untuk mengoreksi. Ya maksimal sampai hari Ahad dikumpulkan ya, kemudian dikerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Sebentar saya akan cepatkan, jangan ada yang men-screenshot ya. Sebentar saya cepatkan. Ya. Saya coba jawab. Iya, Bu. Soal dan jawab. Soalnya ditulis kemudian dijawab di buku PR itu ya. Ya. Yang kedua, hadil alamah, letakkan tanda ini benar, amamal jumali sahihah, di depan kalimat yang benar. Wa hadil alamah, dan tanda yang salah, amamal jumalil lati laisat sahihah, di depan kalimat allati laisat, yang tidak sahihatan, yang tidak benar. Saya ulang. Do itu letakkan hadil alamata, tanda ini, tanda benar, amamal jumali sahihah, di depan kalimat yang benar, wahadil alamata, dan tanda ini tanda yang salah, amamal jumalil lati laisa sahihah, di depan kalimat yang tidak benar. Jadi di sini ada berapa ungkapan ya, ada ituannya. Nah, ini salah ya, belum tentu benar. Ya bisa umat nanti jawab ya benar dan salah. Jadi kalimat-kalimat yang ada di latihan 2 itu umat benarkan atau salah sesuai dengan pemahaman umahat terhadap percakapan yang sudah umahat ya baca di kesempatan hari ini. Jadi soal 1 dan 2 jadi tugas buat umat semua di rumah. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke saya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuki latihan-latihan berkaitan dengan kaidah yang tadi saya sebutkan di muqaddimah. Itu kaidah tentang penyandaran fi'il, kaidah tentang penggunaan li'anna, kaidah tentang penggunaan manafiyah, dan kaidah tentang yang menjawab kalimat negatif dengan bala dan na'am. Latihan-latihannya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kita berdoa pada Allah, semoga Allah mudahkan kita ya untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran ini. Dan mudah-mudahan saya berdoa pada Allah, semua umat diberikan istiqomah dan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang didapatkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mencatat segala bentuk aktivitas kegiatan kita menjadi kegiatan yang bernilai pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah langkah kaki kita semua dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Karena Nabi SAW man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan kelak di yaumil qiyamah nanti langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari penghuni surga Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar as-shawabu minallah, yang benar dari Allah, wal khata'u minni, dan yang salah semua dari saya. Wa akhtatim hadza muhadarah bi du'ai kafaratul majlis. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan katsiran umahat ala husni isma'ikunna wa ihtimamikunna bi hadhihi muhadarah. Wa ila liqa fil muhadaratil qadimah ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.